Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sugeng Winarna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muminur Fadila dengan NIM 31220101183. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Bahasa Indonesia sebagai penghalang ilmu pengetahuan. Di sini ada bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan antar manusia menurut Rahayu 2015. Bahasa merupakan alat komunikasi yang umum dalam masyarakat. Bahasa diucapkan dan didengar, bukan ditulis dan dibaca. Keberadaan bahasa memang sangat penting bagi anggota masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki bahasa untuk mempermudah anggota masyarakatnya berpendapat. Selanjutnya ada hakikat bahasa Indonesia. Hakikat bahasa Indonesia adalah interaksi dan alat komunikasi manusia yang digunakan untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau perasaan yang terlintas di dalam hati. Sair dan Agustina 2010 mengartikan bahasa Indonesia sebagai sebuah sistem lambang berupa bunyi, bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya manusia yang banyak, menjadi negara kedua terbanyak pemilik bahasa di dunia. Indonesia terdiri dari atas berbagai suku dan bangsa, di mana masing-masing memiliki bahasa daerah yang memiliki identitas kelompok mereka. Dengan demikian, untuk keperluan komunikasi antar suku bangsa diperlukan bahasa perantara, lingua franca, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya ada kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebahasaan Indonesia, yang kedua, lambang identitas nasional, yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial dan budaya bahasanya. Yang keempat ada alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai penghalang ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia berkembang sangat pesat sehingga dapat mengikat rasa persatuan dan kesatuan sebagai penghalang ilmu pengetahuan. Kata penghala dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti penarik. Oleh karena itu, untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai penghalang ilmu pengetahuan harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menariknya. Bahasa Indonesia juga sebagai penghalang ilmu pengetahuan telah mampu mewadahi keberagaman konsep ilmu pengetahuan bahasa Indonesia menjadi bangsa penghalang ilmu pengetahuan pada kurikulum 2013 Rahmawati 2016-161. Selanjutnya ada peran bahasa Indonesia sebagai penghalang ilmu pengetahuan. Secara formal, bahasa Indonesia mempunyai 4 kedudukan, yaitu bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya lebih lanjut, bahasa Indonesia berhasil menduduki sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu atau bahasa sebagai penghalang ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada bahasa Indonesia di era globalisasi. Sehubung dengan keberadaan bahasa Indonesia di era globalisasi, masalah-masalah yang dihadapi bangsa Indonesia pada masa sekarang dan masa yang akan datang tidaklah ringan. Menurut Sair 2013, berpendapat ada 2 faktor yang menyebabkan terus melakukan pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama ada kualitas pemakaian bahasa Indonesia, tidak mengerti kaidah bahasa yang baik, sehingga mereka asal mengerti. Yang kedua ada akibat arus globalisasi. Masyarakat Indonesia mengalami erosi rasa kebangsaan, sehingga mereka lebih bangga saat menggunakan bahasa asing. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jantung pemersatu bangsa Indonesia yang kaya akan keberagaman. Kedudukan dan fungsinya sangat strategis dalam membangun identitas nasional dan memfasilitasi komunikasi antar warga negara. Bahasa Indonesia bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga perangkat sosial yang sangat penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Dengan memahami kedudukan fungsinya, kita dapat lebih menghargai dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai warisan budaya. Selanjutnya di sini ada kesimpulan.
Kesimpulan dari materi tersebut, kesimpulannya adalah bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana interaksi antar individu dan antar kelompok sosial, serta sebagai penghubung yang mempersatu beragam suku dan budaya di Indonesia. Bahasa Indonesia nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia berperan dalam identitas dan kebanggaan nasional, serta menjadi penghala ilmu pengetahuan yang mendukung pendidikan dan pengembangan budaya. Di era globalisasi, bahasa Indonesia menghadapi tantangan besar seperti pengaruh bahasa asing yang dapat mempengaruhi eksistensinya. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.